Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Masih semangat ya. Iya. Nah, jadi kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi bersama saya Ibu Ika. Nah, untuk mengawali pagi kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan selanjutnya itu lancar. Saya minta tolong Ari, tolong dipimpin untuk berdoa ya. Ya, Bu. Semuanya berdoa, dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ari. Nah, kemudian Ibu juga sudah menyiapkan link Google Form di grup WhatsApp kalian gitu ya. Sudah ada ya, sudah dibuka. Nah, itu linknya itu silakan kalian isi, itu link kehadiran kalian. Boleh kalian isi selama pembelajaran ini berlangsung. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, Ibu juga berharap kalian, ini kan masih pagi gitu ya, kalian tetap semangat, selalu bersemangat, jangan ada yang ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi supaya mudah menyerap apa yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian Ibu juga akan mereview materi sebelumnya gitu ya, materi sebelumnya sebelum masuk ke materi yang baru pada pertemuan kali ini. Oke, ada yang tahu materi sebelumnya yang kita bahas apa ya? Boleh? Ya, Bu. Ya, Fatimah? Mitosis, Bu. Oh ya, betul, mitosis, pembelahan mitosis. Nah, dari pembelahan mitosis itu ada yang tahu tempat terjadinya ada di mana? Saya Bu, Oh ya, Rika. terjadi di sel somatis. Oh ya, di sel somatis atau yang disebut juga sel-sel tubuh gitu ya. Bagus, terima kasih Fatimah sama Rika. Kemudian masih ada lagi ini. Selain tadi ada tujuan, kemudian ada tempatnya, ada tujuan gitu ya. Tujuan dari pembelahan mitosis. Ada yang tahu? Masih ingat pembelahan? Ya, Bu. Oh ya, Dian. Iya, untuk regenerasi sel, Bu. Oh, ya, regenerasi sel. Ya, jadi untuk memperbaiki sel-sel yang rusak tadi di sel-sel tubuh gitu ya. Jadi hubungan. Nah, itu materi sebelumnya. Nah, ini kita akan bahas materi selanjutnya itu masih ada hubungannya dengan materi mitosis, pembelahan mitosis. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan bertanya ini ya kepada kalian. Yang anak laki-laki apakah sudah pernah mengalami mimpi basah? Laki-laki sudah pernah mengalami mimpi basah ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang perempuan mengalami menstruasi sudah? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah gitu ya. Berarti kalau udah kelas 12 itu ya berarti normal gitu ya, sehat alhamdulillah. Kemudian dari kesemuanya itu juga kalian pasti juga sudah pernah melihat yang namanya pohon berbunga. Ya. Ya, pohon berbunga. Nah, terus hubungannya apa sih antara tadi pohon yang berbunga, kemudian mimpi basah dan menstruasi? Nah, itu hubungannya dengan sel reproduksi. Nah, sel reproduksi itu nanti akan menghasilkan yang namanya sel kelamin atau gamet. Nah, pada proses pembentukannya itu menggunakan pembelahan yang namanya meiosis. Kemarin mitosis, sekarang lanjut ke meiosis. Kemudian di kehidupan sehari-hari meiosis itu ternyata ada kelainan gitu ya. Kelainan itu yang biasa kita temui juga, kita dengar, sering kita dengar itu ada yang namanya sindrom Down ya. Ini dengar ya, sindrom Down. Nah, sindrom Down itu nanti beberapa sindrom itu akan kita bahas di materi inti nanti. Kemudian Ibu juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Itu nanti ada 5 tujuan, tapi tujuannya nanti tertera di slide PowerPoint yang akan Ibu tayangkan nanti. Kemudian Ibu juga akan menginformasikan bahwa KKM pada pertemuan kali ini masih sama dengan KKM sebelumnya, yaitu 75 nilainya apa saja. Sebelum masuk kegiatan pembelajaran inti, Ibu sudah membagi kalian menjadi 7 kelompok. Ya, silakan kalian ingat-ingat ini nama anggota kelompoknya siapa saja ini. Untuk yang kelompok pertama, anggotanya Ari Widi beserta teman-temannya. Kemudian kelompok 2 Ayu Sutiono dan teman-temannya. Kemudian kelompok 3 Badriawan dan teman-temannya. Kelompok 4 Dian Kartika dan teman-temannya. Kelompok 5 ada Khotimah dan Rika Afsari. Kelompok 6 ada Laila Zulfa dan teman-temannya. Kelompok 7 ada Nikmatul Jamilah. Nah, silakan ingat-ingat ya kelompoknya nanti karena akan berkelompok menjadi satu kelompok.
Nah, ya sekarang kita lanjut tadi Ibu akan menayangkan PowerPoint ini ya. Ibu akan menayangkan PowerPoint ini sebentar ya. Ibu siapkan dulu ini. Tadi udah disiapkan PowerPoint-nya. Share dulu. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya Ibu? Sudah, Bu. Ya, Oh, ini. sudah. Ya, terima kasih. Nah, ini materi kita ya tadi masih pembelahan sel, tapi bagian yang meiosis. Nah, tadi ada ini tujuan pembelajaran. Tadi disebutkan ada 5 tujuan. Ibu boleh minta tolong ke Badriawan, boleh tolong bacakan dari tujuan pembelajaran hari ini. Ya, hadir Badriawan. Ya. Masih ke kamar mandi ya? Ya udah. Sekarang Ibu minta tolong untuk Ari. Ari, ada Ari? Ya, Bu, ada, Bu. Ya, coba. Tujuan Ya, tolong pembelajaran. Setelah melihat penayangan video pembelajaran dan studi literatur, peserta didik dapat menjelaskan tahapan atau proses meiosis dengan tepat, menganalisis tujuan, hasil, dan tempat terjadinya meiosis dengan tepat, menyusun urutan tahapan atau proses meiosis dengan benar, menyimpulkan perbedaan mitosis dan meiosis dengan benar, mempresentasikan hasil pengamatan meiosis serta kesimpulan perbedaan mitosis dan meiosis pada sel hewan maupun tumbuhan dengan tepat. Oke, terima kasih banyak ya Ari. Ya, sama-sama, Bu. Oke, nah itu adalah yang akan kita capai gitu ya dalam pembahasan kali ini. Nah, di sini juga ada peta konsep ini. Pada pembelahan sel ini nanti ada meiosis dan perbedaan mitosis serta meiosis itu. Nah, ini tadi juga Ibu sudah tayangkan ini ya, sudah ditanyakan ke kalian gitu ya, ada menstruasi, mimpi basah, kemudian ada berhubungan, nah, apa hubungannya dengan meiosis. Sekarang kita lanjutkan ke sini ya, ada Ibu punya video. Silakan kalian perhatikan videonya ini baik-baik gitu. Sudah bergerak videonya Ibu? In this lesson, we'll explore the details of what happened. Sudah? Sudah, Bu. Ya, ada suaranya atau tidak? Ada, Bu. During the Silakan phases of perhatikan meiosis. Ya, sambil kalian Meiosis, sometimes memahami called dan reduction memperhatikan division, video is the tersebut, type of cell Ibu akan division that bagikan produces ke gametes. masing-masing perwakilan kelompok tadi dari By kelompok 1 gametes, sampai we mean kelompok sex cells, 7, such as ada sperm LKPD, cells in males ya. and egg Ini cells nanti in ada females. Ari, Ayi, Meiosis is Badriawan, broken down into kemudian two stages of Dian, cell division, Fatimah, called Layan, meiosis 1 Betul. and meiosis 2. Meiosis 1 has 4 phases. Prophase. Nah, itu tadi ya, sudah selesai melihatnya, kalian juga sudah memegang LKPD masing-masing. Kemudian dari video yang Ibu tayangkan ini, pasti ada hal yang terjadi di situ itu ya, apa yang terjadi, kemudian di situ ada tahap-tahapannya, tadi ada yang bulat-bulat itu. Nah, itu nanti tugas kalian untuk menuliskannya di dalam LKPD. Nanti ada beberapa kolom di dalam LKPD. Nah, sekarang kalian silakan berdiri dan berkumpullah dengan kelompok masing-masing. Tadi ya ada 7 kelompok, ada dari kelompoknya Ari sampai ke kelompoknya Nikmatul Jamila gitu ya. Silakan di kelompok. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah berkelompok semua di situ. Nah, silakan kalian tuliskan gitu ya diskusi kalian itu dalam LKPD tersebut. Kalian juga boleh menggunakan smartphone. Nah, di smartphone itu Ibu juga di smartphone kalian ya di grup Ibu juga sudah mengirimkan bahan ajar yang Ibu kirimkan tadi malam itu. Mungkin ada yang belum mengunduhnya atau menentukan chat. Nah, itu silakan kalian unduh sekarang ya. Nah, jadi silakan smartphone-nya bisa dari bahan ajar tadi referensinya atau bahan sumber lain di HP kalian. Nah, untuk waktu diskusinya kalian ini sekitar 20 menit. Dari LKPD yang Ibu bagikan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya tentang LKPD-nya? Saya, Bu. Oh ya, silakan, Zulfa. Saya kelompok 6 tadi ini mau tanya yang
kolom 5 maksudnya gimana ya, Bu? Kolom 5 ya, sebentar Ibu. Lihat dulu ini di LKPD-nya. Nah, ini ya, jadi LKPD-nya ada 6 kolom. Ini kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kolom 5-nya adalah yang ini. Jadi ada gambarkan urutan, tahap, dan proses fase meiosis beserta alasannya. Nah, tugasnya kalian apa? Nah, tadi kalian sudah melihat video. Nah, silakan kalian gambarkanlah itu urutannya tadi. Dari fase-fasenya, kemudian prosesnya, apa yang terjadi dengan kromosomnya, kemudian dengan nukleusnya. Nah, itu diurutkan tahapannya beserta alasannya. Kenapa kalian mengurutkannya seperti itu? Sudah jelas ya? Semua ya? Iya, jelas, Bu. Nah, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan, gitu ya. Lanjutkan diskusinya, silakan. Waktunya sampai ke 20 menit. Ya, karena tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya sudah selesai untuk diskusi sekarang. Ibu, untuk merefresh kalian, ini Ibu sudah menyediakan yang namanya ice breaking, gitu ya. Jadi ada video ice breaking. Silakan kalian berdiri dari tempat duduk kalian. Berdiri. Sudah, Bu. Ya, sekarang perhatikan videonya ini dan kita akan mengikuti gerakannya bersama-sama. Ya, silakan ikuti gerakannya itu ya. Oke, udah selesai. Nah, gimana rasanya udah gerak-gerak gitu ya, tadi bareng-bareng sama temannya. Ibu harap sudah lebih fresh gitu ya, nggak pusing lagi karena tadi udah diskusi. Nah, karena sudah fresh, sekarang kita masuk ke tahap presentasi. Nah, presentasi juga waktunya 20 menit. Dari 7 kelompok tadi, yang maju itu 2 kelompok. Ya, maju ke depan 2 kelompok, dan masing-masing kelompok itu mewakilkan 2 anak, yang 1 anak untuk membacakan LKPD-nya dan 1 anak di belakang itu sambil menggambarkan, ya tadi urut-urutannya. Kelompoknya juga sebelahnya. Papan tulisnya kan nanti bisa dibagi 2 kanan dan kiri. Begitu, jelas ya? Dan silakan maju mulai dari kelompok 1 dan 2 dulu. Kemudian nanti dilanjutkan kelompok 3 dan 4. 5 dan 6 dan kelompok 7 sendirian nggak apa-apa ya, kuat ya buat mental ya, sendirian nggak apa-apa, nggak ada temannya. Nah, kemudian nanti Ibu juga akan mencatat gitu ya, mencatat hasil dari presentasi kalian, bagian-bagian mana yang, poin-poin mana yang nanti dibandingkan dengan kelompok lainnya yang masih kurang. Ya, silakan maju untuk presentasi. Sudah selesai ya presentasinya. Nah, dari semua yang kalian presentasikan, nah Ibu tadi di awal sudah menyampaikan ada yang namanya kelainan atau sindrom Down. Nah, ini ada sindrom Down tadi. Nah, kenapa itu bisa ada terjadi sindrom? Sindrom itu terjadi karena yang namanya proses gagal berpisah. Gagal berpisah ini terjadinya di mana? Di fase meiosis itu tadi. Nah, tapi ada tahap anafase, bisa di anafase 1 atau anafase 2. Nah, ini nanti ada beberapa sindrom nih yang terjadi, ada sindrom Down, sindrom Edward, kemudian sindrom Fatal, Turner, dan seterusnya. Ini ada juga QR kode. Nah, QR kode ini itu juga sudah ada di bahan ajar kalian. Silahkan kalian scan QR kodenya itu, nanti akan muncul keterangan tentang nih info-info dari kelainan sindrom itu tadi, ya, baik ciri-cirinya atau gambar-gambarnya. Oke, kita sudah selesai pada tahap ini. Adalah kita simpulkan bersama, gitu ya, dari pembelajaran ini. Ibu minta tolong untuk Badriawan membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Kesimpulan 1, meiosis merupakan pembelahan reduksi. Yang kedua, tujuan mempertahankan jumlah kromosom pada generasi berikutnya, hasilnya 4 sel anakan. Tempat terjadinya adalah kelenjar kelamin, misal ovarium atau testis. Ya, terima kasih Badriawan ya. Terima kasih. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari
tadi yang udah kita bahas bareng-bareng dan diskusi kalian bareng-bareng. Nah, karena ini sudah sampai tahap kesimpulan, ini Ibu punya yang namanya soal evaluasi tadi ya, kan udah diskusi, udah belajar meiosis. Ibu punya soal evaluasi, ini jumlahnya ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan. Waktu mengerjakannya adalah 15 Waktu habis. Waktunya ya jadi 15 menit. Nah, sambil itu Ibu juga mengingatkan kembali di pertemuan selanjutnya itu ada yang namanya gametogenesis. Silahkan kalian untuk membaca dulu gitu ya, materi gametogenesis itu, dan Ibu akan mengapresiasi kelompok yang paling bagus dari hari ini itu adalah kelompok 7 karena sudah runut dan komplit semua ya. Semoga kelompok 7 bisa memotivasi kelompok lain untuk bisa lebih berkreasi dan lebih bagus lagi. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tadi kata-kata Ibu mungkin ada yang kurang menyenangkan di hati kalian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bulia ya, observernya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil observasi saya tadi terhadap kita, saya melihat untuk step-step dari rangkaian RPP sudah dijalankan. Hanya mungkin masukan saja. Yang pertama adalah speed atau kecepatan dalam perpindahan setiap prosesnya. Kayaknya terlalu cepat, Bu, tanpa jeda tadi. Kemudian ketika Ibu sedang menyampaikan video tadi, anak-anak video sedang diputar, tapi Ibu berbicara gitu. Jadi antara video diputar dengan instruksi itu berbarengan. Jadi menurut saya kalau nanti itu dilaksanakan di kelas, sepertinya fokus anak nanti akan terpecah antara mendengarkan instruksi dari Ibu dengan melihat video. Kemudian di sini interaksi dengan siswanya sudah bagus, walaupun tadi mungkin tambahan sedikit aja, Bu, supaya nanti lebih aktif lagi siswanya. Sudah ada S-Breaking, sudah bagus, advanced learning-nya juga sudah ada, CPEC-nya juga sudah ada. Kemudian tadi di akhir sudah mengajak ada kesimpulan siswa untuk menyimpulkan, hanya penguatan dari Ibu sebagai gurunya kayaknya belum. Jadi nanti setelah siswa menyimpulkan mungkin ditambahkan lagi penguatan dari gurunya gitu. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bu Indah silakan. Ya, terima kasih. Tadi ya kurang lebihnya hampir sama ya. Selamat dulu buat Bu Ika. Semoga sehat terus. Amin, sampai bayinya nanti lahir. Amin. Ya, tadi udah semuanya udah oke. Cuma ya tadi sama bagusnya banyak. Udah ada ice breaking-nya, ada advance-nya. Kemudian apresiasinya di akhir juga ada gitu. Kemudian saya mencatat itu tadi memang benar video sama instruksi yang membuat siswa bingung itu nanti karena bersamaan waktunya. Kemudian yang saya kurang lihat itu adalah identifikasi kesulitan per kelompok ya, tadi itu belum dilakukan gitu. Jadi ya cuman itu saja. Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Ya. Kalau pembelajaran teknologinya apa ya ke peserta didik ya? Dia mempelajarinya apa teknologinya? Teknologinya tadi pakai Google Form sama itu Pak, tadi ada QR code, scan barcode. Oke ya. Kalau misal ditanya, bagaimana Bu Ika membelajarkan berpikir kreatif di tahap mana? Berpikir kreatifnya itu mulai dari
Bisa dimulai dari apersepsi, itu juga mereka bisa menggali informasi. Kemudian juga ketika mereka melihat tayangan video itu, Pak. Melihat atau kalau melihat kan belum. Harusnya mengeksplor. Mengeksplor. Ya, setelah melihat ada tahapan mengeksplor video. Nah, itu misalnya. Mengapa tadi tentang meiosis tadi ya? Enggak, Pak. Ya, ada pertanyaan yang mengeksplor tentang video itu setelah ditampilkan. Oke, cukup itu ya. Mungkin nanti. Tapi prinsipnya ketika kompre pun sama besok ya. Kita kira Bapak Ibu punya perangkat gitu. Di mana tahap mengembangkan teknologi, di mana tahap mengembangkan 4C dan seterusnya. Baik, cukup.